Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita berjumpa kembali dalam seri kuliah Statistika Dasar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang ukuran penyebaran data. Nah, terlebih dahulu saya berikan contoh ilustrasi gambar agar kita dapat memahami konsep dari ukuran penyebaran. Nah, ya, gambar ini adalah gambar yang berwarna kuning ini. Ini contoh misalnya merupakan objek pengamatan kita atau data pengamatan kita. Jadi misalnya ini adalah data pengamatan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ini yang keempat, dan seterusnya ya. Nah, kemudian dari data pengamatan ini kita hitung rata-ratanya. Jadi misalnya rata-ratanya letaknya ada di garis biru ini. Nah, yang dimaksud dengan ukuran penyebaran data ini adalah menggambarkan seberapa besar data menyebar dari rataannya. Artinya jika kita lihat misalnya objek yang pertama ini, kita lihat sebarannya, kita lihat sebarannya yaitu besarnya besarnya nilai data pengamatan ini menyebar dari garis rataan yang berwarna biru ini. Begitupun dengan objek yang lainnya. Jadi ini yang kita berikan tanda panah ini adalah merupakan ukuran penyebarannya. Nah, untuk ukuran penyebaran data atau biasa juga dikenal dengan istilah measure of dispersion, ada dua definisi yang secara umum yang untuk menjelaskan tentang ukuran penyebaran data ini. Yang pertama adalah ukuran penyebaran data ini adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rataannya. Kemudian suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Jadi kita dapat menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rataannya dan seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya itu dengan menggunakan ukuran penyebaran data. Nah, apa saja sih ukuran penyebaran data itu? Di sini saya akan menunjukkan 3 ukuran penyebaran data diantaranya ya, yaitu yang pertama jangkauan atau range, kemudian yang kedua adalah simpangan baku atau standar deviasi, kemudian yang ketiga adalah varians. Nah, jangkauan atau range ini kita notasikan dengan R. R ini atau range ini adalah jarak antara data terbesar dengan data terkecil, atau selisih antara X max, yaitu data terbesar, dikurangi dengan X min, yaitu data terkecil. Simpangan baku sendiri atau standar deviasi yang kita notasikan itu ada 2. Kalau misalnya yang kita cari adalah simpangan baku dari populasi, maka notasi yang kita gunakan untuk menyatakan simpangan baku ini adalah sigma. Kemudian jika yang kita akan tentukan adalah simpangan baku dari sampel, maka notasi yang akan kita gunakan adalah S. Selanjutnya ukuran yang ketiga adalah varians. Varian ini adalah kuadrat dari simpangan baku. Nah, kita bahas terlebih dahulu untuk yang standar deviasi. Nah, standar deviasi di sini atau simpangan baku ini menunjukkan nilai statistik yang sering digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data sampel atau seberapa dekat titik data individu ke rata-ratanya, rata-rata dari nilai sampelnya. Nah, untuk nilai simpangan baku dari sekumpulan data, yaitu bisa nilainya sama dengan 0 ataupun bahkan lebih besar maupun lebih kecil dari 0. Nah, maknanya jika simpangan baku atau standar deviasi yang diperoleh sama dengan 0 nilainya, maka artinya bahwa semua nilai yang ada dalam himpunan data bernilai sama. Artinya datanya sama.
Kemudian jika nilai simpangan baku yang diperoleh tidak sama dengan 0, maka tidak sama dengan 0 di sini artinya dia dapat lebih besar ataupun lebih kecil, yang menandakan bahwa titik data individu tersebut jauh dari nilai rata-ratanya. Jadi nilai simpangan baku itu nilainya dapat saja diperoleh nilainya sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Nah, kita lihat untuk bagaimana formula untuk menghitung simpangan baku untuk data yang tidak disajikan dalam bentuk kelompok. Nah, untuk sampel, formula yang digunakan untuk menghitung simpangan baku, ya, XX, SX sama dengan akar dari sigma I sama dengan 1 sampai N, dalam kurung XI dikurangi X bar pangkat 2 dibagi N-1. Sementara untuk populasi, simpangan baku populasi, kita gunakan formula ini. Perhatikan notasinya adalah sigma X sama dengan, nah, lihat perbedaan antara dua formula ini, bahwa pada sampel nanti penyebutnya adalah N-1, banyak data dikurang 1, sedangkan pada populasi, simpangan baku populasi, nanti penyebutnya adalah N kapital. Nah, sekarang kita perhatikan untuk yang standar deviasi jika data kita berkelompok atau data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk data data sampel, maka notasi untuk simpangan bakunya adalah SX, yaitu formulanya adalah akar dari sigma Fi dikalikan dengan XM, I dikurangi X bar pangkat 2 dibagi dengan N-1. Sedangkan untuk standar deviasi populasi, notasinya adalah sigma X sama dengan akar sigma Fi dikali X M-1 dikurangi mu X kuadrat dibagi dengan N kapital. Nah, di sini kita menggunakan notasi mu ya, karena notasi untuk rata-rata dari populasi adalah mu, sedangkan X bar ini adalah notasi untuk rata-rata sampel. Nah, Fi di sini adalah nilai dari interval kelas atau frekuensi, kemudian M, I ini adalah jumlah pengamatan dalam sebuah interval kelas atau biasa disingkat dengan nilai tengah. Nah, kemudian untuk varians ini adalah jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individu terhadap rata-rata kelompoknya, atau merupakan suatu ukuran variabilitas data yang berarti semakin besar nilai varian berarti semakin tinggi fluktuasi data antara satu data dengan data yang lain. Nah, ini adalah formula yang digunakan untuk menghitung varian, baik itu dari data sampel maupun dari data populasi. Perbedaannya adalah notasi varian. Jadi tadi saya sebutkan di awal bahwa varian itu adalah kuadrat dari simpangan baku, maka dinotasikan sebagai X kuadrat, S kuadrat. Nah, kemudian kalau untuk varian dari populasi, maka sigma kuadrat. Nah, di sini kita menggunakan rata-rata. Sementara kalau di varian dari sampel kita menggunakan X bar, ini mu. Nah, XI-nya ini adalah nilai dari data, kemudian X bar dan mu X ini adalah min-nya atau rata-ratanya. Ini untuk data yang tidak disajikan dalam bentuk kelompok ya. Kemudian N-nya ini, N kecil dan N besar ini, N kapital itu adalah banyak data. Nah, di sini saya berikan satu contoh ilustrasi gambar lagi tentang varian dan simpangan baku tadi ya, yang merupakan kurva lonceng. Luas total dari kurva lonceng ini adalah sama dengan 1. Kemudian di tengah ini adalah rata-ratanya atau mu X-nya. Maka varian kita ini adalah simpangan bakunya ya. Nah, kita lihat yang mengarah ke kanan dan ke kiri dari kurva lonceng ini. Nah, untuk lebih memahami bagaimana cara
menghitung nilai-nilai dari simpangan baku dan varian, saya berikan dua contoh ilustrasi. Yang pertama ini untuk data yang tidak berkelompok, yaitu diketahui berat barang dalam ton yang dihasilkan oleh PT Terus Maju adalah seperti berikut ini. Jadi di sini kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 data atau 10 jenis berat barang dalam ton yang dihasilkan oleh PT Terus Maju. Yang diminta untuk menghitung simpangan baku dan varian dari berat barang yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, pada slide saya sebelumnya, ini kan adalah data yang tidak disajikan dalam bentuk kelompok. Nah, karena ini merupakan data sampel, maka untuk menghitung simpangan bakunya, maka kita gunakan notasi S, ya, XX sama dengan akar. Lihat untuk formula simpangan baku untuk data sampel, yaitu sigma dari I sama dengan 1 sampai N, ya tadi XI dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan N-1. Nah, berarti untuk menghitung simpangan bakunya, kita perlu terlebih dahulu menghitung rata-ratanya. Nah, saya akan menggunakan Excel untuk memudahkan kita dalam menghitung. Nah, ini saya sudah buatkan tabelnya. Ya, ini adalah data pengamatan tadi, data berat barang ya dalam ton. Ini ada 10 data. Nah, ini saya sudah ketikkan dalam Excel. Nah, berarti langkah pertama adalah kita menghitung dulu jumlahnya. Jumlahnya berarti kita jumlahkan seluruh data ini. Nah, caranya berarti sama dengan sum dalam kurung. Nah, kita blok datanya, ini semuanya. Oke, kemudian kita tutup kurung, kemudian enter. Nah, jumlahnya adalah jumlah berat barang itu adalah 931 ton. Nah, untuk menghitung rata-ratanya berarti sama dengan jumlah, ya, tadi jumlah dibagi dengan banyak data, dibagi dengan 10. Maka rata-ratanya adalah 93,1. Nah, selanjutnya kita menghitung sesuai formula tadi, kita menghitung XI dikurangi X bar. Nah, berarti sama dengan XI-nya adalah masing-masingnya, berarti 84 dikurangi dengan X bar-nya. X bar-nya adalah 93,1. Sama dengan. Nah, kemudian ini saya copy saja ke bawah. Ctrl V, nah, diperolehlah nilai XI dikurangi X bar untuk setiap data. Nah, kemudian hasil selisih antara XI dengan X bar ini kita kuadratkan. Caranya sama dengan, nah, kita ambil sorot data di kolom C2, kemudian kuadrat sama dengan, ini adalah nilai kuadratnya. Kita copy ke bawah. Nah, ini, nah berarti kita perlu jumlahnya. Kita jumlahkan lagi, sum dalam kurung, ini kita ambil, kita blok sama dengan. Nah, ini adalah jumlahnya. Nah, kemudian ini saya copy ya, saya pindahkan dulu ke PowerPoint. Ini. Nah, ini kita sudah peroleh jumlahnya ya. Sekarang kita akan menghitung S-nya. Maka S-nya tadi, X-nya sama dengan akar ya sigma ini kita sudah peroleh tadi adalah ini. Nah, akar 400,9 dibagi dengan ini N-1. N-nya adalah 10 dikurangi 1. Sama dengan akar 400,9 dibagi 9 sama dengan akar 44. Nah, kita bagi dulu ini 44,5.
544 ya. Jadi 400,9 dibagi 9 hasilnya adalah 44,544. Kemudian kita cari akar dari 44,544, hasilnya adalah 6,674. Nah, ini kita sudah peroleh simpangan bakunya. Nah, sekarang kita akan menentukan variannya ya. Variannya tadi adalah, jadi kita tulis var dari X-nya itu adalah kuadrat dari simpangan bakunya. Nah, kalau kuadrat dari simpangan bakunya berarti yang kita ambil yang di bawah akar ini aja. Berarti hasilnya adalah 44,544. Nah, ini adalah variannya. Oke, kita coba cek di Excel-nya ya. Nah, kita cek di Excel-nya, kita akan cari simpangan bakunya dulu, terlebih dahulu. Simpangan baku. Nah, kemudian varians. Nah, simpangan bakunya adalah rumusnya kita menggunakan function yang sudah ada di Excel, yaitu standar deviasi ya dari sampel, jadi stdef titik S. Nah, kemudian dalam kurung, saya ulang, std dalam kurung kita ambil data ini ya, data faktualnya, data originalnya sama dengan, misalnya saya ulang dulu, sama dengan std f titik S dalam kurung. Nah, ini sama ya, tadi kita sudah peroleh nilainya adalah 6,674162. Nah, untuk varian kita gunakan for function-nya adalah var S ya. Nah, var S kita ambil lagi ini. Nah, hasilnya adalah 44,544. Hasilnya sama tadi, kita hitung manual. Ini saya copy ya supaya teman-teman bisa lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya sama ya. Nah, ini hasil perhitungan ini tadi simpangan bakunya ini sama hasil perhitungan di Excel-nya, ini variannya juga sama hasil perhitungan di Excel-nya. Oke, sekarang kita lihat untuk contoh yang kedua. Untuk data berkelompok, ini adalah tabel distribusi frekuensi dari nilai ujian statistika 60 orang mahasiswa. Kita sudah buatkan dalam bentuk kelompok seperti ini. Ya, tabel distribusi frekuensi, kita akan menghitung simpangan baku dan variannya. Nah, formula yang kita gunakan untuk menghitung simpangan baku data berkelompok yaitu Sx sama dengan akar sigma dari I sama dengan 1 sampai N Fi dalam kurung Xi dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan N-1 karena ini adalah data sampel. Nah, saya akan menggunakan Excel kembali untuk membuat tabel bantunya. Nah, di sini saya sudah buatkan. Ini ya, saya sudah buatkan tabel distribusi frekuensi tadi, jumlahnya 60. Nah, kita akan menghitung terlebih dahulu. Langkah pertama adalah hitung dulu rata-ratanya. Nah, sebelum kita menghitung rata-ratanya, kita buat tabel bantu dulu untuk kolom D ini adalah nilai tengah atau XI. XI ini diperoleh dengan menjumlahkan 35 ya dengan ini tepi bawah kelas dengan tepi bawah atas kelasnya kita bagi dengan 2. Jadi 35 ditambah 45 dibagi dengan 2. Nah, hasilnya adalah 40. Nah, untuk kelas interval yang kedua ini juga sama. Ya, ini kita jumlahkan tepi bawah dengan tepi atasnya. Jadi 46 ditambah 56 dibagi dengan 2. Begitu seterusnya untuk baris ketiga, baris keempat. Nah, ini baris kelima dan baris keenam. Nah, setelah itu kita buat kolom satu lagi, yaitu
perkalian antara kolom C dan kolom D, kolom FI dan kolom XI. Jadi sama dengan FI-nya kita kalikan dengan XI-nya ya, setiap kelas interval. Ini saya copy. Nah, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menghitung jumlah FI dikali dengan XI. Sama dengan zoom. Ini kita jumlah. Nah, hasilnya adalah ini. Nah, sekarang kita akan menghitung rata-ratanya. Maka rata-ratanya adalah jumlah ini, jumlah FI dikalikan dengan XI, dibagi dengan jumlah kolom C, yaitu jumlah seluruh frekuensi dibagi 60, sama dengan. Nah, ini adalah rata-ratanya. Nah, selanjutnya kita hitung kolom F. F itu adalah XI dikurangi X bar. Jadi, sama dengan XI-nya kita ambil di setiap kelas interval atau di setiap baris, dikurangi dengan rata-ratanya. Rata-rata yang diperoleh tadi ini, ya, 76. Tapi karena saya mau copy ke bawah, ini saya nggak blok jumlah FI kali XI-nya, tapi saya tuliskan 76,117. Saya bulatkannya 117. Sama dengan 76,117. Oke, ini kemudian kita copy ke bawah. Nah, sudah diperoleh XI dikurang X bar. Selanjutnya kita cari kuadrat dari kolom F. Kita kuadratkan sama dengan ini blok, kemudian ini kuadrat. Nah, kita copy lagi ke bawah karena formulanya sama ya. Nah, selanjutnya kita kalikan FI-nya di kolom C dengan hasil kolom G setiap baris. Berarti sama dengan FI dikali X kolom G. Nah, sama dengan. Nah, ini kita copy lagi ke bawah. Nah, Ctrl V. Nah, kemudian kita cari jumlahnya ya. Kita cari jumlah ini. Kita cari jumlah ini. Nah, begitu juga untuk jumlah kolom H. Nah, kita sudah peroleh. Nah, selanjutnya tadi rumus menghitung rata-ratanya adalah tadi adalah ini, jumlah ini yang diperoleh. Nah, kita bagi dengan N-1. N-1 tadi adalah, jadi saya tulis dulu di sini N-1. Nah, sama dengan 60 ya, 60, N-nya 60 dikurang 1, nah, 59. Kemudian di sini adalah kolom H dibagi dengan N-1. Nah, diperoleh sama dengan kita ini kolom H, jumlah kolom H dibagi dengan 59. Nah, hasilnya adalah ini. Kemudian kita cari kuadratnya, SQRT. Sama dengan SQRT dalam kurung, kita blok ini, nah, hasilnya ini. 15,699. Ini saya copy dulu. Ini saya copy dulu. Nah, selanjutnya tadi saya tulis ulang lagi ya rumusnya untuk simpangan bakunya XE sama dengan akar sigma FI XI dikurangi X bar kuadrat. Ini dari 1 sampai N dibagi dengan N-1. Nah, ini hasilnya adalah akar. Tadi sigma ini adalah ini ya. Nah, 1452,1833 dibagi N-1 tadi adalah ini 59. Nah, hasilnya adalah hasil bagi antara 1452,1833 dibagi 59 adalah ini, yaitu 246,477. Saya bulatkan ya. Sama dengan, berarti akarnya kita ambil nilainya yang ini. Berarti nilai simpangan bakunya adalah 15,699. Nah,
kita akan menghitung variannya. Berarti variannya adalah kuadrat dari simpangan baku. Berarti hasilnya yang kita ambil yang di bawah akar, 246,477. Oke, demikian ya cara menghitung ukuran penyebaran data, yaitu simpangan baku dan varian. Nah, untuk menghitung jangkauan atau range-nya, teman-teman tinggal mencari selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Semoga apa yang saya sampaikan tentang ukuran penyebaran ini dapat bermanfaat. Sampai berjumpa kembali pada video statistika dasar selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.